Oke, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya untuk zodiak Aquarius ya? Ini Aquarius, udah 8 hari Aquarius. Aku belum cek dulu energi Aquarius. Oke. Di sini ada energi yang lagi bergelora gitu. Ada yang hampa juga. Ada yang lagi jenuh banget, lagi ngelamun, lagi pegangin tangannya terus sambil pegangin dagunya gitu. Nah, cuman aku rasain juga ada rasa yang menyeluruh. Rasa kebahagiaan kayaknya ya, yang mungkin udah sedih banget, udah kecewa banget, terus kayaknya ada gambaran produktivitas, kemajuan secara finansial. Oh my god, tuh kan ada yang membara-bara, ada yang mencintaimu dan sangat membara. Oke, kartu yang terbuka ini ada hijrah. Memang mau kemana? Ini ada hijrah, ada energi hijrah. Emang mau kemana gitu ya? Oh, kayaknya ini yang menggelora itu mau nikah ya, mau memperjuangkan kekasih hati di sini. Kalau ini kan sebetulnya tentang keberuntungan seseorang ya, seseorang yang mau berjuang demi mencapai keinginannya yang sangat kokoh banget. Soalnya kan naga itu dikategorikan tentang kekuatan secara finansial, ataupun emang orang-orang yang beruntung itu ada aura-aura apa ya, kayak naga-naga gitu yang orang tuh lihat kalian aja udah segan kayak gitu ya. Oke, nah terus ini ada yang lagi sedang, aku tutup dulu ini tuh terlalu gimana ya gambarnya ya, ntar ya. Ini teh kayak yang tutup, ini tuh The Star ya, ceritanya The Star gitu, yang kalian tuh kalau lagi di tempat-tempat kerumunan itu selalu memberikan sinar ya, yang cukup bagus. Oke, di sini juga ada tentang the shadow side. Shadow side. Wow. Belum apa-apa udah ada shadow side. Kamu bakal sembuh. Ya. Semoga kamu yang denger readingan ini kamu bakal sembuh. Kok jadi serius gini ya. Kalian tuh kalau misalnya baru kenal sama cewek atau baru kenal sama cowok gitu, udah nggak nyaman aja gitu bawaannya, udah nervous aja, udah ngerasa ingin pergi jauh-jauh gitu dari kerumunan gitu, dari bentukan-bentukan yang di masa lalu tuh bikin kalian ngerasa sedih ya. Ada trauma yang kadang-kadang muncul secara tiba-tiba dan kalian ngerasa bahwa semua orang di dunia ini bikin sakit aja gitu, kayak gitu enggak? Kamu bakal sukses, kamu bakal sembuh ini ya. Nih, ketakutan udah lihat orang takut, ada cowok yang ganteng takut ditipu, ada cewek yang cantik takut ditipu, kayak gitu ya. Padahal si orang tersebut tuh cuman pengen nanya doang, hello, good morning, kayak gitu. Can I help you? Kayak gitu kan, cuma nanya doang. Ini yang lagi ada di luar negeri atau yang lagi ada di tempat-tempat di Indonesia. Tuh kan. Di sini ada yang rindu banget sama kalian, atau ada orang yang depresi, atau kalian pernah depresi sama seseorang, sekarang balik depresi orang yang lagi nyakitin kamu dulu gitu. Ada yang kehausan, dia ingin ditelepon sama kamu. Ya.
Emang sih tadi tuh sumbunya tuh kena air gitu kan, aku tadi seduh kopi. Ini ada yang air dan api. Air dan api selalu berantem tapi nggak bisa berpisah. Ada nih. Kak, aku tuh udah males sama dia kak, itu bawel banget kak, bla 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 bla. Tapi nggak bisa berpisah. Gimana dong? Baiklah. Ya kalau pertamanya tuh kakak tuh kalau bikin video tuh tenang aja dulu gitu ya, biar siap mentalnya, nggak langsung dihadirin sama konflik-konflik juga kan. Nih guys ya, ada yang diam-diam nguji perasaanmu, diam-diam dia nguji kalau dia itu kayak ada yang pura-pura ya. Dia pura-pura nggak nelpon, pura-pura nggak chatting kalian, pura-pura itu baterainya ngedrop, HP-nya rusak atau lagi dibetulin, padahal nggak, dia lagi coba ngejauh biar kalian tahu tuh rasanya nggak ada kamu. Rasanya nggak ada kamu, rasanya nggak ada dia tuh gimana, kayak gitu energinya. Atau bisa aja sih sebaliknya ya, kalian yang tiba-tiba ngilang gitu, ghosting, biar si pasangan kaliannya tuh nyari-nyari ya kecarian ya gitu ya. Gak tahu ya, sekarang aku tuh di energinya Aquarius agak ganjen sedikit. Lagi ada yang happy bahagia banget, happy bahagia, happy banget deh. Ada yang sibuk nyariin informasi tentang kamu, ya kan? Kamu lagi ada di Facebook dia cari, kamu lagi ada di IG dia cari, kamu ada di aplikasi apa aja tentang apa namanya tuh perjodohan gitu, dia cari-cari tahu kamu terus ya. Nah, di sini ada orang yang marah banget karena dicuekin nih sama kamu nih. Ya, sementaranya kamu cool-cool aja, tenang-tenang aja gitu. Dia tuh tumbuh cintanya setelah kalian meninggalkan dia gitu. Ini ya, barusan aku lagi bersihin dulu file-filenya aku ya, video-video aku kan belum dihapus gitu ya. Jadi di sini ada yang belum bisa menghapus kenangan-kenangan indah waktu sama dia. Waktu kalian healing, waktu kalian ada di tempat-tempat yang romantis, waktu kalian saling mengisi satu sama lain, ada yang belum bisa melepaskan sedikit pun, sedetik pun bayangan tentang dia, dan benar-benar masih ada gitu di filenya kalian gitu. Ya, nih lagi nonton video ini. Jadi mudah-mudahan sedikit bisa terobati ya. Ya tahu nggak, dia tuh suka banget sama kalian tuh, sayang banget sebetulnya. Mungkin yang menutupinya adalah ego gitu, ya kan guys. Ganti penerangan aja deh. Ini tuh ya ampun, panas banget. Ada yang lagi panas banget. Ampun, kebakar deh. Ada yang panas banget sama kalian, yang kalian lagi dideketin sama orang baru. Dia panas banget. Habis kaliannya juga sakit banget kayaknya. Ya, kebakar nih. Kalian kebakar api cinta, tapi nggak akur gitu. Kalian tuh cinta tapi nggak akur. Seperti ada sesuatu yang bikin kalian ini ngerasa, apa sih maunya kamu tuh apa gitu. Aku udah benar-benar baik, udah benar-benar care, udah benar-benar banyak banget pengorbanan aku. Demi kamu aku lakukan segalanya yang aku mampu di sini. Tapi mungkin ada sisi buruknya gitu. Itu shadow side, itu bisa aja kamu, bisa aja dia. Shadow side-nya kamu mungkin kamu trauma karena kejadian yang kemarin. Dan shadow side-nya dia selalu aja berusaha gimana caranya supaya mengikat kamu supaya nggak bisa sama yang lain. Sementara dia yang ketika kamunya lagi benar-benar baik banget, dia nggak care. Dia nggak mau gitu bikin kalian tuh kayak capek banget itu
ngurusinnya. Oke, sorry ya, ada tamu ya. Kadang-kadang di dalam hati kalian ngerasa hancur banget. Dan aku nggak maunya nggak seserius ini gitu, karena tiba-tiba ada kejadian terus yang bikin semuanya terasa sakit. Ada yang aku jadi sakit, tahu nggak? Aku jadi ngerasa sakit. Aku sakit banget bacanya. Dan kalian tuh udah hampir 80%. Udah benar-benar kehabisan cara gitu. Ini merinding, tau nggak? Kehabisan cara buat ngobatin hatinya kalian. Dan ini menurut aku, ini harus memang udah selesai. Waktunya tuh udah kelewat sih. Makanya di sini ada hijrah. Hijrah dalam artian, kalau memang pasanganmu ini ada sesuatu yang negatif, ya kalian gak akan nyaman. Kalau menurut aku, tinggalin aja dulu gitu. Biarkan dia sembuh dulu, baru nanti nyambung. Ya, karena kalian yang sehat-sehat aja tuh bisa ke bawah sakit. Nah terus ketika kamu pergi, dia nyari-nyari itu maksudnya apa? Ya ampun. Kalian ini ada yang lagi bener-bener sakit banget. Duh kacau deh. Ngedrop banget deh. Pokoknya low baterai banget. Kalau HP itu 15% gitu. Makanya kalian fix mundur di sini. Aku rasain itu. Ya. Kalian juga kalau misalnya tarik diri sendiri tuh fine-fine aja. Banyak juga yang kalian bisa lakukan gitu. Sementara yang di luar itu dia benar-benar stresnya ampun-ampunan gitu. Gak mau kalian pergi. Tapi kalau kalian mau dia sembuh, ya kita harus keluar dari energinya dia dulu gitu. Aku tuh gak pernah kayak yang kamu tuh mesti tinggalin dia. Enggak. Aku mesti kasih jeda untuk kalian berpikir bahwa apa sih yang paling penting dalam hidup ini gitu ya. Aku selalu tekankan yang paling penting dan paling prioritas hidup itu adalah kesehatan batiniah. Batiniahnya kamu dulu. Kalau batin kamunya sembuh, sehat, kamu bebas menyintain dia lagi. Walaupun cuma di dalam hati gitu. Kan bebas. Hati-hati kamu, ya kan? Yang punya gitu. Tapi aku tahu jangan dulu hatimu sakit dan terluka di sini. Udah capek banget marah-marah. Udah capek banget lah, ya. Sampai kayaknya udah nggak bisa dilanjutin dulu. Karena ini bisa berpengaruh besar terhadap kualitas dan terhadap fasilitas dan kuantitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan fleksibilitasnya kamu gitu. Kamu jadi sulit kerja, ngerjain sesuatu capek. Kamu jadi kurang konsentrasi. Kamu jadi pelupa. Kamu jadi menarik diri, minderan. Itu hawa negatif, guys. Dari tingkah laku seseorang yang menyebabkan ini terjadi begitu banyak gitu. Karena ini kalau udah ada the Three of Swords itu ya, dimana seseorang di sini itu udah harus istirahat, udah harus bener-bener. Kalau misalnya mau ketemuan misalnya sama dia, kaliannya lagi tidur gitu kan, mending tarik selimut aja dulu. Jadi benar-benar harus bisa menjaga perasaanmu. Karena di sini gak ada yang bisa jagain perasaan kalian ya, selain dirimu sendiri. Terserah dia mau marah, mau kayak gimana. Ini kayaknya ada energi yang sangat serius yang harus
segera bebenah diri ya. Oke, the bottom of the deck-nya. Nih. Ada seseorang yang mau manfaatin keuanganmu di sini, jadi harus hati-hati. Coba nanti kita klarifikasi ya. Gimana nih kalau seandainya kalian mundur gitu? Ini kan ada tentang kartu mengatakan kamu harus hijrah. Seperti itu ya. Ya kadang aku juga sih suka pengen hijrah juga kalau lagi stuck. Ya aku kadang ke jalan-jalan gitu. Kemana gitu ya. Aku ada beberapa yang harus aku kerjakan, yang aku kerjakan. Aku harus kerja yang lain, aku kerjain kayak gitu. Karena bisa membawa pengaruh yang bagus juga untuk perkembangan jiwa gitu. Kalau jiwa kita nggak nyaman gitu, terus yang ngehidupin kaliannya siapa? Kecuali kalau kaliannya diberikan fasilitas sama dia gitu, bisa dia berguna gitu untuk hidup kalian, ya is okay. Kalau dia bisa memberikan banyak manfaat gitu, ya kalian harus standby weh gitu, selalu ada dalam suka dan duka. Kalau memang dia cuman ada pada saat kalian lagi tenang-tenangnya gitu, dia kalau kalian lagi sakit dia nggak ada, ya wasting time. Kecuali kalau mau sama-sama bekerja keras demi menggapai cita-cita kayak gitu. Kayak gitu enggak? Ya kalau misalnya masih jauh dari kata sempurna, tidak ada yang sempurna sih di dunia ini ya. Ada aja yang mesti dipikirin gitu. Tapi kalau memang di sini kalian adalah orang yang bergerak sendiri, orang-orang yang independen gitu dalam mencapai bisnis ataupun apapun itu, dalam arti boleh itu mencintai seseorang, apapun yang kamu miliki buat dia nggak apa-apa, selama dia bisa menjadi orang yang bisa dipercaya kayak gitu. Karena kan gini, orang yang kita bantu nih, ya suatu saat dia akan membantumu gitu. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, suatu saat pasti dia sukses, dia akan ingat gitu tentang arti sebuah perjuangan hidup. Kalau misalnya ada indikasi dia mau nggak merubah rute kehidupannya itu jadi lebih baik, ya kalian ngikutin gitu. Karena di sini ada yang tidak bisa diajak untuk kerjasama gitu. Kan hidup itu nggak lancar terus. Kadang ada fase di mana hidup itu ada mandegnya, ada sakitnya gitu. Ada kebutuhan lain juga, kalian yang mesti kerja keras untuk mewujudkan kebahagiaan kalian kan. Kalau misalnya dia bisa nurut baik gitu, ya lakukan. Karena saya tidak pernah mengatur situasi perasaan, karena perasaan itu kan kolbu itu nggak kelihatan bentuknya, cuman kalian yang tahu rasa sakitnya kayak gimana ya. Kalau menurut aku mah mending energi tentang persahabatan ya, tentang persahabatan dan kebaikan. Kalau memang ini harus bersahabat, berteman, atau jadi saudara dulu dah. Soalnya apa, jodoh itu nggak lari kemana. Jadi jangan sampai memaksakan sesuatu yang memang itu sulit untuk diraih kayak gitu ya. Kalau lagi lancar, ya lancar kehidupan itu. Kalau lagi mandek, ya mohon dimaklum kayak gitu. Bilang aja gitu sama pacar kamu, entahpun siapapun itu. Mungkin kalian ada masalah dari keuangan ya, gitu kayak gitu. Carilah orang-orang yang bijaksana terhadap dirimu. Kalau kamu mendapatkan orang yang bijaksana terhadap kehidupanmu, pertahankan orang tersebut. Dan jika nanti kamu mempunyai hal yang lebih, ya beri hadiah. Beri hadiah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berkualitas dalam hidup. Pertahankan mereka
Karena kita belum tentu bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif juga dari orang tersebut. Ya. Kayak gitu. Ini ada energi yang sangat benar-benar ingin memperjuangkanmu. Ya, tapi kamunya beku di sini. Seperti es. Yang kadang-kadang on off gitu. Kadang kalau lagi misalnya orang itu udah deket, kamunya udah beku gitu. Sepertinya ini orang yang tulus. Orang yang mau memperjuangkanmu di sini. Ya. Tapi sih aku nggak maksain juga. Kalau memang kalian lagi mau sendiri dulu, itu kan kebebasan ya. Hak individual. Ini tuh sebetulnya kartu yang tadi ya. Aku salah. Tapi ini juga yang keluar. Udah nggak direncanain. Tuh, aku ngambilnya acak gini. Berarti di sini energi di mana perjuanganmu ini ya, dalam kesendirian ataupun kalian sedang bersama dengan seseorang yang sudah kalian sangat sayangi di sini, memang kalian ini cocok sebetulnya. Tapi perlu waktu juga, perlu usaha yang kuat. Semuanya mesti ada jeda ya. Karena kalian juga sangat mencintai dia gitu. Dia nggak ngerti, dia belum dewasa aja. Dia masih kekanak-kanakan. Tapi kalau dia ditinggalin sama kalian hancur. Tapi ada energi baru di sini, ada orang yang ingin memperjuangkan. Entah itu juga orangnya gitu ya, yang dalam hatinya kayak nanti juga aku kalau misalnya udah selesai dengan segala hal yang aku terima, aku akan mengembalikan semua apa yang pernah kamu berikan, dan aku akan mengembalikan semua kepercayaan cinta yang pernah dikasihin ke dia kayak gitu. Oke, the bottom of the deck-nya. Kalian di sini marah. Di sini marah. Ya, dan nggak mau sampai kejadian lagi. Jadi kadang-kadang kalian juga harus tegas ya. Kalau memang ini udah bikin kalian ngerasa terzolimi gitu, ngerasa kalian aku udah capek, ya udah gitu. Tegas aja sama diri kamu sendiri. Kalau kita tegas sama orang yang nggak bisa kita bawain tegas, kamu tegas sama diri kamu bahwa aku tuh bisa kok menghadapi semua ini dengan cara aku sendiri. Tapi semuanya kan perlu waktu ya. Tuh kan, tuh gerak. Berarti dia sebetulnya tidak bisa hidup tanpamu. Dia kalau nggak ada kamu hancur. Kayaknya dia ada lagi di pinggir sungai besar kayak sungai Nil gitu. Yang kapan aja tuh badainya bisa nimpa dia dan dia terjatuh. Tapi sifatnya masih egois ya. Masih mau mempertahankan ego. Masih kayak mau menang sendiri. Kalau menurut aku coba tinggalin aja dulu. Biar dia bisa sembuh dari masa lalunya dia gitu. Kalau kamu belum sembuh dari masa lalu kamu nggak usah datang-datang atau ngomong-ngomong apapun lah tentang apapun kepada aku kayak gitu maksudnya. Sembuhin dulu masa lalu kamu. Kamu tinggal bilang gitu aja sama dia. Setelah dia udah mulai kelihatannya bisa berkompromi lagi, berkomitmen lagi, bisa dibawa enjoy lagi sama kalian, kalian juga kasih kesempatan dia. Karena gini, orang yang benar-benar sayang sama kalian, kalau kalian gak ada, dia pasti shock banget. Ibaratnya ya, sesuatu hal kayak kalian tuh punya sepatu yang nggak biasa nggak jarang dipakai gitu, yang kadang-kadang kalau misalnya lagi pengen pakai ya pakai, terus hilang gitu, gimana? Kecarian. Terus kalau misalnya pas ketemu lagi, nyelip di mana gitu, akhirnya kalian benar-benar kayak yang mempertahankan keberadaannya itu sepatu kayak gitu. Jadi kadang-kadang perlu juga ya di sini mendidik lah. Karena kalian adalah orang yang berkualitas, jangan sampai dipermainkan. Karena kalian itu orangnya kalau udah sayang pasti apapun dilakukan. Tapi kalian juga butuh jadi coach buat dia. Kamu mau berubah? Oke. Ini stepnya. A, B, C, D. Keluarin aja unek-uneknya. Lalu kalian mundur. Nanti dia akan mereview dirinya dia juga. Kayak gitu. Terus ini.
Oke, barangkali bisa mewakili juga ya. Ada huruf I, C, T, E, N, A, U, H, G. Tuh kan, ini kebalik. Dia pengen balik lagi. Atau ada orang yang pengen datang ke rumahmu. W, Z, terus F. Udah ya. Ya segini ceritanya. Wah, aku baca dulu ya. Ada yang lagi apa di sini? Sebetulnya kalau boleh jujur, kalian tenang kok tanpa dia. Banyak keuangan yang akan bermunculan gitu. Kalian juga lebih konsentrasinya lebih bagus gitu. Walaupun hatimu itu lagi sobek-sobek banget di sini. Ada yang ingin memelukmu di sini. Kalian itu pelukan kamu itu, kata dia, membawakan perubahan yang cukup besar dalam hidupnya. Jadi ketika dia dipeluk sama kalian tuh kayak dicas hidupnya tuh, kayak luka-luka batinnya dia itu memang hilang. Emang sih secara penelitian ya, orang yang sering dipeluk itu trauma-trauma hidupnya tuh berkurang gitu. Mungkin kalian berpengaruh juga karena kasih sayangmu itu tulus sama dia. Karena hanya orang-orang yang tulus yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit dalaman gitu, penyakit luar juga sama. Kadang juga ada dokter ya, dokter yang ngasih obat, terus dia pegang pundak kalian gitu, terus dokternya bilang gini, semoga cepat sembuh ya. Itu yang sembuhnya tuh hati dulu kan ya. Dan dia percaya bahwa dokter itu sangat care sama dia dan sembuh juga, cepat sembuh. Itu kadang mama aku juga kalau misalnya ke dokter tuh, dokternya lain gitu karena dia nggak ada jadwalnya, pakai yang lain, dia nggak sembuh, nggak mau gitu. Ada kedekatan emosional dari sentuhan itu, disentuh kayak gini. Ibu katanya, semoga cepat sembuh ya. Iya pak, iya pak, makasih pak dokter, kayak gitu. Itu ada kedekatan yang secara emosional. Siapa lagi? Ada yang nggak suka sama hawa dingin, ada yang kedinginan, ada yang mungkin masuk angin atau apa. Yang kalian tuh kalau misalnya malam suka begadang, itu anginnya kurang bagus ya. Terus ada yang suka sama suara kamu. Suara kamu katanya jernih, enak didengar kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada suara kamu, nggak ada telepon dari kamu gitu, nggak kayak ada yang kurang. Dia kalau misalnya lagi chattingan sama kalian kan suka ada voice note gitu ya, suara-suara kamu gitu direkam kan. Terus kaliannya itu ngobrolin apa gitu, dia suka dengerin terus. Karena mungkin suaramu itu bikin dia kangen kayak gitu. Terus ada yang di sini kata dia gini, kamu itu milik gue gitu. Gak boleh ada yang gangguin kamu selain gue gitu. Ada orang yang di sini benar-benar ingin ya, bener-bener udah kayak memiliki banget gitu, nggak mau kamu diambil sama siapapun gitu ya. Walaupun kalian deket sama saudaranya kalian juga, dia nggak boleh kayak gitu. Ada energi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan di sini ya, apapun yang sedang kalian rasakan, semoga selalu diberkahi ya. Diberkahi umur yang panjang, diberkahi rezeki yang berlimpah, diberkahi segala sesuatu. Apa yang pernah kalian berikan kepada seseorang itu jadi berkah buat kamu ke depan. Nanti biar ada bocoran-bocoran kehidupan, kayak tiba-tiba ada orang yang sayang, ada orang yang ngerti banget. Nah itu sebetulnya gambaran dari perbuatanmu ya, karma baikmu di sebelumnya gitu guys ya. Misalnya kan kayak ada teman yang care banget sama kalian, itu sebetulnya energi rezeki yang pernah kalian berikan berbentuk kasih sayang dari seseorang yang kalian ketemu di jalan kayak gitu, siapapun itu ya. Mau usianya muda, tua, kakek-kakek, nenek-nenek, itu gambaran orang yang sayang ke kalian. Apalagi misalnya orangnya mirip sama kakek kamu, berarti kamu lagi dideketin sama orang-orang yang tua, kayak spirit guide-nya kalian tuh umurnya segitu-gitunya kayak gitu umurnya.
ya. Oke, gitu aja mungkin readingannya untuk zodiak Aquarius ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang nggak dipahami, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga resonate, semoga kalian dapat pencerahan hari ini dan maju terus ya, karir juga segala macam apa yang kalian harapkan itu tercapai. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya. Dadah Aquarius.